Salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita di dalam program pemahaman Alkitab setiap hari Selasa. Dan seperti biasanya, bahan perenungan firman Tuhan hari ini adalah merupakan bagian dari bacaan leksionari ibadah minggu, yaitu dari bacaan surat Rasuli Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan 12. Dan kita akan menghayatinya di dalam tema kendali lidah. Mari sebelumnya kita mohon pimpinan kuasa Roh Kudus di dalam doa supaya kita boleh menghayati firman Tuhan ini di dalam hikmat-Nya. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur hari ini kami beroleh kesempatan kembali untuk menghayati hidup kami di dalam terang firman-Mu, supaya langkah-langkah kehidupan kami sungguh-sungguh boleh dituntun di dalam terang firman-Mu itu, supaya dalam setiap pergumulan kami beroleh hikmat-Mu, boleh tuntunan-Mu yang menuntun kami di dalam kebenaran. Kami berserah kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Yakobus pasal yang ketiga ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan 12. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai suatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah suatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan pohon ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya. Haleluya. Saudara, kitab Yakobus adalah salah satu surat yang banyak mengandung nasihat-nasihat hikmat di dalam menjalani kehidupan. Kalau di dalam Perjanjian Lama, beberapa kitab yang dianggap sebagai kitab hikmat yaitu Amsal, Pengkhotbah. Tetapi dalam Perjanjian Baru, bagaimana kehidupan praktis umat percaya itu mendapatkan banyak bimbingan dari surat Yakobus. Dan surat Yakobus ini adalah
termasuk surat umum karena tidak ditujukan kepada jemaat tertentu dengan konteks pergumulan yang khusus. Tetapi kalau kita melihat dari pasal yang pertama, di sana dituliskan dari Yakobus hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi ke-12 suku di perantauan itu agak umum sifatnya. Namun demikian, hal-hal yang umum ini adalah hal-hal yang penting yang perlu menjadi pegangan hidup orang-orang percaya pada saat itu. Yakobus mempelajari permasalahan-permasalahan umum dan ia merumuskan hal yang penting yang perlu untuk umat percaya di dalam hal-hal praktis kehidupan beriman. Jadi iman bukan hanya tentang apa yang kita percaya, apa yang kita tahu, apa yang kita pahami, tetapi juga tentang bagaimana kita hidup di dalamnya. Nah, pada pasal yang ketiga ini, Yakobus banyak berbicara tentang lidah. Secara umum, lidah ini penting untuk diperhatikan. Lalu apa yang menjadi pergumulan utama? Kenapa Yakobus berkata tentang lidah? Saudara, kalau kita melihat pada ayat yang pertama, di sana jelas awal pemikiran muncul lidah ini perlu dikendalikan adalah pada saat itu ada banyak orang-orang yang mengajarkan sesuatu yang berdampak bagi kehidupan praktis yang sesungguhnya itu menyesatkan. Itu tidak membawa kepada jalan hidup yang benar di dalam Tuhan yang disebut oleh Yakobus sebagai guru. Jadi di sana dikatakan, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Tentu menjadi guru itu baik. Karena kehidupan sebagai seorang guru, kalau dalam bahasa Jawa, guru itu adalah digugu dan ditiru. Memang gambarannya seperti itu, tidak seperti guru-guru profesional yang ada di zaman kita sekarang. Sekarang kita sudah punya sistem pendidikan. Ada profesional guru yang mengajar secara akademis. Tetapi dulu guru itu adalah teladan kehidupan. Namun ajaran-ajaran yang tentu itu semua muncul dari mulut yang digambarkan lidah pengendali kehidupan itu. Nah, saudara, seorang guru tentu tidak banyak pada saat itu. Karena untuk menjadi guru mengajarkan bagaimana pola hidup, tentu juga bagaimana hidup mereka akan menjadi teladan yang penting. Oleh karena itu Yakobus menegur supaya jangan orang menyepelekan peran sebagai guru. Nah, saudara, dari keprihatinan Yakobus akan perkataan-perkataan orang yang berpengaruh berdampak buruk bagi kehidupan jemaat inilah, maka Yakobus mulai berfokus tentang apa yang dikatakan seseorang, yaitu digambarkan sebagai lidah. Lidah adalah sesuatu yang kecil, yang mungkin tidak terlalu diperhatikan tetapi dampaknya besar. Perkataan-perkataan kita, sesuatu yang kecil tetapi mempunyai dampak yang besar, baik itu membangun tetapi juga yang merusak. Lidah digambarkan dalam berbagai macam ilustrasi seperti kekang pada kuda, seperti kendali pada kapal, bahkan juga digambarkan seperti api yang mampu menghanguskan. Digambarkan juga seperti binatang-binatang liar. Binatang-binatang liar yang buas itu bisa dikendalikan manusia. Tetapi sayangnya, kenapa manusia tidak mampu mengendalikan lidah? Tidak mampu mengendalikan apa yang dikatakannya. Saudara, mungkin perkataan adalah sesuatu yang biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa berkata hal-hal yang baik di dalam nasihat-nasihat. Kita juga bisa berkata di dalam humor, guyonan-guyonan. Tetapi kita juga bisa berkata di dalam hal-hal yang mencemooh, bahkan mungkin merusak kehidupan. Belum tentu juga nasihat itu akan mendatangkan sesuatu yang baik. Kalau nasihat yang keluar dari mulut kita itu ternyata tidak di dalam kendali hikmat Tuhan. Ada banyak nasihat-nasihat tetapi menjerumuskan. Itulah yang lebih berbahaya. Oleh karena itu di awal ayat tadi Yakobus mengingatkan, jangan engkau
Jangan banyak orang ingin menjadi guru. Kalau perkataan kita hanya dalam bentuk humor, hanya dalam bentuk perkataan-perkataan pergaulan relasi biasa, itu tidak terlalu berdampak berat. Tetapi kalau itu sudah dikemas menjadi sebuah nasihat, tetapi nasihat-nasihat yang menyesatkan, itu justru lebih berbahaya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, marilah kita bersama-sama juga menghayati kehidupan kita, mengendalikan apa yang keluar dari kata-kata kita. Apa yang keluar dari kata-kata itu seringkali berdampak lebih besar daripada apa yang kita lakukan. Oleh karena itu Yakobus pun ingin mengingatkan kita bahwa semua itu ada sumbernya. Sumbernya dari mana kata-kata kita itu muncul, dan bagaimana lidah sang pengendali kehidupan, bukan hanya kehidupan kita saja, tetapi berdampak pada kehidupan banyak orang, bisa dikendalikan. Mari saudara, kita membahas bersama di dalam diskusi, di dalam grup Info GKI Tegalrejo Salatiga. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk hidup di dalam hikmat, iman kita sebagai penuntun langkah-langkah kehidupan yang praktis, yang membawa kepada hal-hal yang membangun dan bukan yang merusak. Selamat ber-PA, Tuhan memberkati kita.